Sampurasun warga santuy kumaha damang. Kembali lagi bersama saya Asep Kenceleng yang akan membawakan sebuah alur cerita film dari film berjudul Siapa Aing, Aing Siapa atau Who Am I yang dirilis pada tahun 2014, merupakan salah satu film bertema hacker terbaik berasal dari Jerman. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan kisah kelompok hacker di Jerman yang tersembunyi dan beraksi sangat rapi. Dari segi alur cerita, film ini benar-benar sangat seru untuk dinikmati, apalagi kalau disangguan. Tanpa banyak ngababaung, babi bu cerat-cerecrot. Yo langsung simak saja intronya Mang Poang. Jaitan popoean, antepegan weger rohan. Sediakanlah kembang 7 rupa ejeng menyan plus makanan, minuman, cemilan, gorengan, rangginang, sanguan, dan selamat menyaksikan. Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Film dimulai diperlihatkan seorang pemuda bernama Benyamin yang sedang diinterogasi oleh seorang agen wanita Interpol atau intelijen Eropa bernama Hena. Dalam wawancara tersebut, Ben bercerita tentang kehidupannya dari kecil hingga sekarang. Ben tumbuh dari keluarga broken home, dia tinggal bersama neneknya yang telah merawatnya sejak lama. Pada waktu harita masa ololeho, Ben bercerita menjadi superhero entah megaloman pire, gaban, saripan, tina paitna, satria beja hitam. Mungkin di dunia nyata banyak orang yang tidak menganggap keberadaannya. Da iya atulah apaan carita mah 30% bohong, 70% gedebul. Bahkan beberapa orang sering menganggapnya dirinya tidak ada. Pada usia 14 tahun, Ben berpaling dan mulai belajar bahasa komputer untuk menjadi seorang hacker. Dia menghabiskan seluruh waktunya di depan komputer dan belajar secara otodidak. Nama yang dipilih Ben sebagai nama samarannya adalah Who Am I. Sejak saat itulah ia mulai mempraktekkan ilmunya dan meretas banyak sistem keamanan. Komo kabogoh nama WhatsApp nage digana disadap. Setelah itu, Ben pun mendapatkan link untuk bergabung dengan para hacker di negaranya. Dalam dunia hacker, ada seseorang yang menjadi panutan bagi Ben. Dia biasa dipanggil Mr. X. Di dunia nyata, Ben hanyalah seorang pemuda aneh yang bekerja sebagai pengantar kue cinong. Suatu hari, Ben mengantarkan pesanan kue cinong untuk seorang gadis yang dia sukai. Ia bernama Mary. Namun karena Ben selalu sendirian di sekolah, gadis itu tidak terlalu mengingatnya karunya. Di sana Ben tak sengaja mendengarkan percakapan antara Mary dan teman-temannya yang akan mengikuti ujian hukum. Dari sana Ben berpikir untuk membantu Mary dengan mencuri soal ujian tersebut. Saat malam tiba, Ben memulai aksinya di kampus Mary. Namun Ben tertangkap oleh keamanan kampus saat meretas soal ujian. Akibatnya ia diperintahkan untuk melakukan 50 jam pelayanan masyarakat. 50 Sozialstunden. Machen Sie was aus Ihrem Leben. Karunya. Saat melakukan pelayanan masyarakat, Ben bertemu dengan petugas lain bernama Max. Selain itu, Max juga tertarik dengan dunia hacker seperti Ben. Sehingga Max mengajak Ben ke pesta bersamanya. Ben juga datang ke pesta tersebut dan mengenal teman-teman Max yang lain yang bernama Stephen dan Paul. Keduanya juga merupakan hacker berpengalaman. Kemudian Ben menunjukkan kepada mereka keterampilan meretasnya, di mana Ben dapat dengan mudah memutus aliran listrik ke area tersebut. Akibat kejadian tersebut, polisi datang dan menggerebek rombongan tersebut. Di pesta itu, Ben tiba-tiba bertemu dengan Mary juga. Alhasil, Ben, Mary, dan teman-temannya yang lain langsung kabur sebelum polisi menangkap mereka. Usai kejadian itu, Ben memutuskan untuk pulang. Di rumah, Ben terkejut bahwa dia tidak bisa menemukan neneknya. Setelah mencarinya, Ben menemukan neneknya yang kebingungan di tengah jalan. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa pikun si nenek sudah semakin parah. Sehingga si nenek harus segera pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatannya. Keesokan harinya, Ben bertemu Mac di kereta. Di sana, Mac mengajak Ben bertemu Stephen dan Paul. Mereka berencana meretas laptop yang digunakan untuk presentasi di sebuah seminar. Kali ini Ben diminta kembali menunjukkan kebolehannya di depan teman-temannya.
Dengan bermodal nekat, Ben berhasil dan langsung kabur dari tempat tersebut. Setelah peretasan ini, mereka memutuskan untuk membentuk kelompok peretas yang disebut si Clay. Setiap hari, Clay melakukan aksinya bersama-sama dari peretasan kecil hingga peretasan berskala besar. Sturm fort. Clay kemudian menjadi semakin populer di kalangan hacker. Dengan pencapaian ini, setiap anggota Clay sangat ingin diapresiasi oleh panutannya, yaitu Mr. X. Namun sayangnya Mr. X sepertinya tidak mempedulikan keberadaan Clay. Mengetahui hal itu, Max dan yang lainnya kecewa dan mengungkapkan kekesalan mereka dengan pergi ke pesta dengan mobil curian yang mereka sebut sebagai hadiah. Tak disangka Clay mendapatkan pesan dari Mr. X keesokan harinya. Postingan tersebut memuat pendapat Mr. X bahwa Clay dianggap sebagai kelompok hacker yang lemah. Ini tentu saja membuat Max semakin marah. Sehingga ia ingin membuktikan kebolehan mereka dengan merencanakan serangan terhadap perusahaan-perusahaan besar. Beberapa hari kemudian setelah persiapan, Ben dan yang lainnya memulai aksi mereka. Mereka datang ke perusahaan sistem keamanan intelijen untuk meretas server mereka. Tak disangka operasi mereka berhasil. Karena keberhasilan ini mereka merayakan dengan pergi ke pesta. Tapi tiba-tiba di pesta itu Ben melihat bahwa Max telah menikungnya dengan mencubui si Mary. Dengan perasaan marah, Ben pun kembali ke markas Clay dan mengirim semua data yang mereka dapatkan kepada Mr. X. Disinilah gara-gara cecer keretakan Clay dimulai. Segera setelah itu mereka juga menerima kabar kematian seorang hacker bernama Krypton. Dem Pseudonym Krypton agierenden Hackers aufgefunden. Yang merupakan bagian dari kelompok hacker bernama Pren. Pren sendiri adalah grup hacker yang didanai oleh German Secret Service untuk memata-matai hacker lain. Dan Mr. X ternyata salah satu anggotanya. Mr. X kemudian menjual informasi yang didapatnya kepada mafia cyber Rusia. Sehingga terjadi kekacauan dan Clay disalahkan atas semua tuduhan. Itu sebabnya masalah internal anggota Clay semakin meningkat. Akibatnya Ben menyarankan untuk mencari lokasi Mr. X menggunakan dirinya sebagai umpan. Mereka pun setuju untuk mengirim Mr. X pesan terlebih dahulu. Sayangnya Europol mengetahui lokasi mereka dan segera memerintahkan pasukan untuk menangkap mereka. Sebelum penangkapannya, Ben mendapatkan pesan dari Mr. X bahwa dia memiliki pekerjaan untuk Ben. Untungnya Clay berhasil kabur dari kejaran polisi saat itu. Setelah mendengar cerita tersebut, Hena yang bertugas menangkap para anggota Pren dan Russian Cyber tidak percaya begitu saja pada Ben. Sehingga dia mengejak Ben untuk menangkap Mr. X bersamanya. Dan Ben langsung menerima tawaran tersebut asalkan dia dilindungi sebagai saksi. Setelah itu, Ben juga membocorkan bahwa Mr. X ingin meretas server Europol untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Ben kembali melanjutkan ceritanya. Suatu malam dia menyusup ke markas Europol untuk menebus semua kesalahan pada Clay. Dan benar saja, operasi itu berjalan sangat lancar. Keesokan harinya, Ben menggunakan laptop untuk mengakses situs darknet dengan kode dari Mr. X. Di sana ia mengirimkan program untuk mengakses server Europol, di mana ketika Mr. X mengakses server, identitasnya akan segera terungkap. Namun Mr. X sudah tahu trik ini dan tidak mudah dibodohi. Faktanya, kode sandi darknet yang diberikan sebelumnya oleh Mr. X sebenarnya sudah diatur sehingga wajah dan lokasi Ben langsung diketahui. Alhasil Ben pun segera kabur dan kembali ke markasnya. Di dalam markas, Ben sangat terkejut melihat ketiga temannya telah modar dengan tragis. Karena kematian teman-temannya itu, Ben pun meminta perlindungan saksi dari Hena. Hena kemudian bertanya apa akan Ben lakukan selanjutnya untuk menangkap Mr. X dan Prince. Ben menjawab bahwa dia akan mencoba trik tipuan untuk menyerang kelemahan Mr. X. Singkat cerita, Ben melakukan strategi yang sama seperti yang dilakukan Mr. X padanya. Tak disangka, tipu muslihat ini berhasil mengungkap identitas Mr. X, di mana Mr. X ternyata adalah hanya seorang remaja bau cikur berusia 19 tahun.
Karena kesuksesan ini, Hena menjanjikan Ben identitas baru. Sebelum menutup kasus, seorang detektif mengatakan ada kejanggalan dalam beberapa cerita Ben. Karena curiga, Hena memutuskan untuk mengusut kasus itu lagi. Di awal penyelidikan, Hena menemukan obat mencurigakan di rumah Ben. Kemudian Hena pergi ke Mary. Di sana, Mary mengatakan bahwa Ben adalah teman sekolah lamanya yang sudah lama tidak ditemui. Namun, saat diinterogasi, Ben mengatakan bahwa dia sering bertemu Mary selama beberapa bulan terakhir. Setelah itu, Hena pergi ke dokter yang merawat ibu Ben. Jadi, ternyata ibu Ben menderita gangguan identitas ganda, yaitu yang membuatnya memiliki 4 kepribadian. Karena penyakit ini, ibu Ben akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Ternyata penyakit itu menular ke Ben juga. Obat yang ditemukan Hena menjadi salah satu pemicunya. Dari semua kejanggalan itu, Hena kembali ke Ben dan menyimpulkan bahwa semua cerita yang Ben ceritakan adalah imajinasinya. Bahkan Clay yang seharusnya memiliki 4 anggota, ternyata hanya memiliki 1 anggota, yaitu si Ben sorangan. Yang berarti bahwa Max, Stephen, dan Paul merupakan imajinasi dari si Ben. Akibatnya, perlindungan saksi Ben akhirnya dicabut. Setelah mendengar ini, Ben meminta Hena untuk melindunginya. Karena jika tidak, kelompok Pren akan membunuhnya. Karena merasa kasihan, Hena menyuruh Ben meretas server perlindungan saksi agar Ben bisa mendapatkan perlindungan. Dengan kebolehannya, Ben akhirnya berhasil mendapatkan program tersebut dan dibebaskan. Pass auf dich auf. Setelah dibebaskan, Ben terlihat berdiri di atas kapal. Max, Stephen, Paul, dan Mary juga ada di sana. Ternyata Ben merencanakan seluruh rencana ini dengan sangat matang. Bahkan soal kepribadian ganda juga merupakan bagian dari trik. Semua ini dilakukan agar Ben bisa terlepas dari hukuman dan terbebas dari kelompok Pren dan juga Mr. X. Berkat semua rencana brilian Ben dan yang lainnya dibebaskan dari semua tuduhan dan bisa hidup baru dengan damai. Dan tiba-tiba film pun tamat. Boga duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa.